Budiman Arisan. Ini merupakan warga Kalsel, tepatnya pada 6 Desember 2024 lalu. Kasus ini terungkap karena Haryono melapor ke Polresta Palangkaraya, tapi kemudian niat baiknya untuk melapor dan membuka kasus ini menjadi terang benderang justru berbuah dirinya menjadi tersangka. Dalam Tribun News on Focus kali ini, saya akan berbincang secara langsung, sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya ada Bu Yuliani. Ini adalah istri dari Haryono. Bu Yuliani, selamat sore. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk berdiskusi bersama dengan saya. Ibu Yuliani, kabar baik, Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, terima kasih. Ini hari ini menyempatkan waktunya berdiskusi bersama dengan saya. Bu Yuliani, kita sama-sama mendengar bagaimana kemudian kejadian yang menimpa suami dari Ibu begitu ya, yang saat ini juga menjadi justice kolaborator sekaligus terdakwa. Mungkin saya ingin memulai terlebih dahulu, Bu Yuliani, bagaimana Ibu kemudian pertama kali mengetahui begitu ya kasus pembunuhan ini yang berujung menyeret juga suami dari Bu Yuliani? Nggak nyangka aja, Mbak, waktu kejadian ini menimpa kami itu nggak nyangka. Sampai nggak bisa berkata-kata saya, Mbak. Memang begitu pukulan berat dengerin kejadian ini loh. Terus sampai suamiku jadi tersangka kayak gini, itu pun di luar kendali kami itu, Mbak. Kalaupun suami saya waktu itu tahu bakal kejadian kayak gini, kalau suami saya bisa membaca situasinya waktu itu, mungkin suami saya sudah menghindar, Mbak, kan begitu. Cuma kenapa ya apa yang kita lakuin kok sampai segininya? Kita berharap kayak suami saya berstatus jasa itu kan ada pengurangan vonis apa-apa gitu kan, Mbak. Ternyata masih begitu berat. Saya sampai sekarang pun trauma, Mbak, nggak bisa berpikiran gimana nasib suami saya, gimana nasib keluarga kami. Saya bingung, betulan saya bingung, Mbak. Bu Yuliani, ketika pertama kali begitu ya setelah kejadian ini apakah juga sempat bertemu atau kemudian diceritakan secara langsung oleh suami apa yang hari itu begitu ya dialami atau menimpa sang suami sebelum pada akhirnya niat sang suami untuk melapor justru berujung membuat Pak Haryono ini menjadi tersangka, Bu Yuliani? Waktu suami saya pamit kerja yang tanggal 26 November itu, pulang di tanggal 27 November itu, suami saya itu sudah beda, Mbak. Sikapnya beda, kelakuannya pun beda, banyak diemnya, banyak bengongnya. Habis setelah itu banyak nangis, sering menangis, Mbak, sering kadang ketawa sendiri. Lama-lama kan saya kan bingung, Mbak, kok suami saya kok kayak gini, saya bilang gitu kan. Pelan-pelan saya tanya, setelah beberapa hari, sampean kenapa? Saya bilang, ada apa? Kok makin hari kok kondisinya seperti ini? Ada yang bisa diomongin kah sama saya, siapa tahu bisa mengurangin beban sampean. Akhirnya di malam tanggal 1 Desember itu suami saya cerita, Mbak. Cerita sama saya, minta maaf. Kalau nanti saya ceritain, kamu bakalan shock. Soalnya ini musibah buat kita. Suami saya bilang yang gitu. Suami saya cerita waktu saya pamit yang tanggal 26 itu suruh ngantar Pak Anton arah ke Banjar, tapi balik lagi arah ke Kasongan itu di Pal 38 itu Pak Anton tuh nembak orang. Kata suami saya gitu, Mbak. Saya bilang, ini serius kah? Saya bilang gitu sama suami saya, karena saya rasa nggak percaya gitu loh, Mbak. Kok ada ya, betul di dunia nyata nih memang ada kah begini? Saya bilang gitu kan. Betul, kata suami saya, memang yang saya alamin tuh begitu. Tanya, emangnya ada perkelahian kah waktu itu? Kan saya gitu, masalahnya apa? Nggak ada, cuma Pak Antonnya itu cuma tanya masalah pungli, katanya gitu, Mbak. Terus yang korban ini minta suratnya, ada surat nggak dari Polda itu gitu kan, surat masalah pungli itu. Waktu itu ngobrolnya katanya baik aja, nggak ada yang kelahi, nggak ada apa. Tiba-tiba tuh Pak Anton arah dari belakang, dari
bangku belakang penumpang itu nembak kepala korban 2 kali itu, Mbak. Habis itu kan suami saya shock. Suami saya bingung waktu itu, disitu panik apa-apa segala itu kan, Mbak, panik suami saya kan. Pak Anton suruh ngarahin gini. Di pikiran suami saya kan kalau saya nggak mau ngikutin arahan Pak Anton, saya bakalan ketembak juga gitu kan, Mbak. Akhirnya suami saya tuh ngikutin apa yang disuruhnya Pak Anton, bilang gitu, Mbak, sama saya kan. Ya Allah, saya bilang, terus sekarang kita gimana? Saya sama suami saya kan, Bismillah ya Dek, doain saya semoga saya kuat. Saya mau nyehatin badan saya dulu waktu sebelum melapor kami, Mbak. Saya mau menyehatin badan saya dulu, nyiapin pikiran dulu, Bismillah saya mau lapor. Tanggal 10 itu suami saya jam 2 itu ngajak saya sama anak saya yang kecil, saya mau lapor, tolong saya diantar ya Dek, bilang gitu suami saya, Mbak. Akhirnya saya antar ke Jatanras, Polres Jatanras itu buat melapor kejadian itu. Di Jatanras itu saya nungguin suami saya itu sampai malam, Mbak, sampai jam 8. Suami saya ke TKP. Di TKP agak lama, saya ditelepon jam 8 itu saya suruh pulang ke kos. Akhirnya saya pulang ke kos. Saya tungguin suami saya, kok nggak ada pulang. Sampai tanggal 12, saya melapor tanggal 10. Tanggal 12 suami saya belum ada kabar, saya datangin lagi ke Jatanras Polres. Saya tanya ke orang Jatanras itu, suami saya di mana? Saya bilang, kok nggak ada kabarnya 2 hari ini, kok nggak ada pulang, nggak ada kabarnya. Oh, suami ibu dibawa ke Polda. Silahkan ibu cari aja ke Polda. Saya akhirnya ke Polda, Mbak. Saya datangin ke Polda, saya ke bagian kriminal itu, saya tanya ke penjaganya, saya mau ketemu suami saya bilang. Oh, suami ibu yang saksi atas penembakan itu ya Bu? Iya. Maaf Bu, nggak bisa. Suami ibu masih dalam penyidikan. Suami saya belum pulang 2 hari, Mas. Saya pengen tahu keadaan suami saya tuh gimana. Saya tetap ngotot waktu itu di Polda nungguin suami saya, Mbak. Akhirnya maghrib itu saya dibolehin ketemu suami saya, asal jangan ngobrol. Silahkan ketemu sama suami ibu, tapi ibu jangan ngobrol. Saya cuma salim aja sama anak sama suami saya. Habis itu saya pulang, Mbak. Setelah tanggal 14 malam, suami saya tuh ada diantar pulang sama orang Polda. Dengan diantar 3 orang sambil bapaknya itu bilang, terima kasih Bu, saya balikin suami ibu karena bapaknya sudah kooperatif buat melapor, buat apa, kita berapresiasi buat suami ibu. Saya balikin suami ibu, silahkan istirahat. Suami saya pulang itu mau maghrib itu pulang, Mbak. Habis itu kami maghriban, makan malam. Ternyata jam 10 malam itu suami saya dijemput lagi itu, Mbak. Dijemput lagi dengan rombongan ada 20 orang lah. Itu pun orang Polda bilangnya sama saya, Bu, suaminya saya pinjam ya, mau kita bawa ke Polda lagi. Nggak ada pemberitahuan suami saya jadi tersangka, nggak ada pemberitahuan suami saya ditangkap, itu nggak ada, Mbak. Makanya saya nggak punya pikiran kalau suami saya bakalan jadi tersangka nih, nggak ada. Dan momen ketika suami dijemput itu adalah momen terakhir Bu Yuliani bertemu dengan sang suami. Betul, itu yang terakhir, Mbak. Suami saya waktu itu sambil cerita, sebelum berangkat dia cerita, sini saya sakit, katanya. Kenapa? Saya kena tempeleng, katanya, Mbak. Kok bisa gitu? Ya, di penyidikan itu saya banyak kena aniaya gitulah, Mbak, di penyidikan. Ya Allah, saya bilang sabar ya. Iya, alhamdulillah kan sekarang sudah pulang. Saya baru ngomong kayak gitu, Mbak. Ternyata jam 10 malam itu dijemput lagi suami saya itu. Itu terakhir momen saya sama suami saya. Bu Yuliani, ini ada jeda antara kejadian begitu ya, ketika adanya penembakan sampai kemudian Pak Haryono ini memutuskan untuk melapor ke kepolisian. Ketika itu apakah juga memang sempat ada diskusi atau obrolan antara Bu Yuliani dengan suami mengenai pelaporan yang pada akhirnya dilakukan ke Polresta? Inggih, Mbak, malam tanggal 9 habis sholat Isya, suami saya datangin saya. Dek, saya mau bicara, katanya. Iya, saya bilang. Kenapa, Pak? Saya bilang, saya mau lapor besok, kamu ngizinin enggak? Alhamdulillah, sampai siap. Iya, saya kasihan sama jenazah, katanya gitu, Mbak. Seharusnya kan jenazah itu dikubur dengan layak, ini enggak. Saya
nggak tega punya, ya beri kemanusiaan saya lah katanya. Alhamdulillah kalau sampai berani ngelapor Pak, saya dukung apapun, saya dukung, saya bilang gitu. Iya, tapi besok tolong saya diantar sama anak yang kecil ya, siapa tahu ini kumpul yang terakhir katanya itu Mbak. Itu ya ngomong gitu aja sih waktu malam tanggal 10-nya itu. Ngomong kayak gitu. Kalau untuk suami sendiri, Bu Yuliani, bagaimana kemudian kedekatan begitu ya antara suami dengan korban ataupun suami juga dengan Brigadir AK? Apakah juga memang semuanya keduanya saling mengenal atau seperti apa kalau dari sepengetahuan Bu Yuliani? Mengenal karena sering pakai jasa suami saya. Suami saya kan supir online, Mbak. Kan beliau kan sering minta antar. Kalau dinas ke Bangkalteng itu minta suami saya yang antar gitu, Mbak. Karena suami saya juga sering offline gitu kan, Mbak. Jadinya ya mungkin memang ini jalannya Mbak, jalannya suamiku, memang lagi kena sialnya suamiku. Entah kenapa suamiku yang dibawa Pak Anton gitu. Kalau masalah kenal rakyatnya konsumen sama apa ya bahasanya ya Mbak ya. Suamiku kan yang bawa yang jadi supirnya. Cuma kenal kayak gitu-gitu aja lah Mbak, dimintain tolong. Suamiku kan kerja, dapat upahnya juga dari situ. Siapapun yang minta tolong selama suamiku bisa, suamiku mau antar gitu Mbak. Oke, pengenalannya hanya sejauh karena memang pekerjaan. Iya betul, nggih kayak gitu ya. Konsumennya juga merupakan Brigadir AK ini sendiri. Bu Yuliani, ketika hari terakhir kemudian bisa bertemu dengan sang suami, rumah kan kemudian ditinggalkan oleh suami hanya bersama dengan anak begitu kan? Apa yang dirasakan oleh Bu Yuliani ketika itu? Sepi Mbak, kehilangan sosok suami iya. Karena saya kan ketergantungan sama suami saya. Saya cuma ibu rumah tangga biasa Mbak, anak 2. Mas, kebutuhan semuanya dari suami, apa-apa suami. Terus selama suami saya jadi tersangka ini Mbak, ya Allah, saya bingung dengan kehidupan saya Mbak, terus terang dengan nasib anak-anak saya bingung. Sampai sekarang pun saya bingung. Untuk anak-anak sendiri Bu Yuliani, ketika anak-anak bertanya di mana sang ayah, kenapa ayah kemudian tidak bertemu dengan mereka, apa yang bisa Ibu Yuliani jelaskan kepada anak-anak Bu? Kalau anak saya yang pertama itu karena sudah besar, 1 SMA itu Mbak, paham, sudah tahu ceritanya, paham. Kalau yang kecil ini saya kasih tahu, papa lagi mondok ya nak ya, papa lagi hatamin Al-Quran. Nanti kalau Al-Qurannya sudah hatam, papa sudah bisa baca semuanya, papa baru pulang, saya bilang gitu Mbak. Masih lama ya mah, makanya doain papa ya nak supaya papa cepet hafalnya, saya bilang gitu Mbak. Alhamdulillah anaknya saya yang kecil ini nggak kepo-kepo banget, apa yang dikatakan ibunya dia ngerti gitu Mbak. Oke, berusaha untuk kemudian tetap kuat ya Bu Yuliani ya, untuk kemudian menjaga anak di tengah kondisi yang saat ini suami memang harus mendekam di balik jeruji besi. Tadi Bu Yuliani sempat mengatakan bahwa dalam proses pemeriksaan yang dialami oleh suami begitu ya, ini kan ada intimidasi yang bisa saya katakan dilakukan. Ada cerita lain apa mungkin yang disampaikan oleh suami ketika sempat bertemu dengan ibu begitu ya, mengenai apa yang dialami sang suami ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Waktu kutanya itu kan, kenapa kok sampai kayak gitu? Waktu saya lihat pipi suami saya lebam itu kan Mbak, emang sampean ini berbelit-belit kah atau gimana? Saya kan bilang gitu Mbak. Saya dipaksa suruh ngakuin, kalau kejadian ini bukan penembakan tapi penganiayaan gitu Mbak. Makanya di rumah saya, di kos-kosan saya waktu itu kan ada penggeledahan, terus yang kunci-kunci
kunci-kunci bengkel punya anak saya itu dibawanya Mbak, itu karena suami saya harus disuruh mengakui kalau pembunuhan itu karena penganiayaan bukan penembakan. Itu yang suami saya nggak mau akuin itu. Ini kalau dari dakwaan begitu ya Bu Yuliani ya, yang disampaikan atau dari kronologis yang dipaparkan oleh pihak kepolisian, ini kan juga mengungkap atau menarasikan sejumlah peran yang disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai Pak Haryono sendiri. Ini kan seperti disebutkan membantu dan sebagainya, sama-sama melakukan dan sebagainya. Kalau boleh menyampaikan mengenai seluruh rangkaian perkara yang disangkakan terhadap suami, apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Bu Yuliani? Kalau suami saya dituduh seperti rangkaian kayak polisi, mungkin suami saya bersekongkol, itu saya tidak setuju Mbak. Karena posisinya suami saya di situ kan keadaannya tertekan. Yang di bawah itu kan aparat kepolisian Mbak, nyata-nyata megang senjata. Kalau suami saya menolak waktu posisinya di situ, apa nggak didor sekalian suami saya di situ Mbak? Apapun yang diperintahkan Brigadir Anton waktu itu kan suami saya iyain. Tapi bukan berarti suami saya mengikuti kejahatannya, kan bukan Mbak. Semuanya kan karena tertekan, karena keterpaksaan. Saya nggak setuju apa yang disampaikan sama Polda itu, saya nggak setuju betul itu Mbak. Kalau suami saya ikut berencana, kalau suami saya dituduh ikut berencana, dituduh bersekongkol, ngapain kita lapor Mbak? Logikanya kan gitu aja Mbak. Saya sebagai orang awam ini, ngapain suami saya sampai lapor? Kita beranikan diri Mbak lapor tanpa membawa pengacara waktu itu. Setahu kami kan kalau memang kita mau berbuat baik, insya Allah hasilnya kan baik Mbak. Insya Allah kita akan diterima dengan baik, walaupun banyak dramanya. Ya alhamdulillah lah Mbak. Saya selalu kuatin suami saya. Sudah ini jalannya Tuhan, kita ikuti skenario-nya Tuhan. Masih banyak ada orang baik, gitu aja Mbak. Oke, ini juga kemudian menjadi salah satu upaya juga ya dari Bu Yuliani, berusaha juga untuk kemudian menyampaikan apa yang menurut Bu Yuliani ini tidak dilakukan oleh sang suami. Dalam kasus ini Bu Yuliani, kalau kita merunut dari awal begitu kan juga suami dari awal memang menceritakan apa adanya terhadap ibu. Betul. Begitu kan, sampai akhirnya kemudian ada vonis 8 tahun yang juga dijatuhkan kepada sang suami. Bagaimana Bu Yuliani pertama kali mendengar dan merespon vonis tersebut? Sama Mbak, dunia saya gelap semua. Saya nggak bisa berpikiran terang. Saya langsung kepikiran masa depan anak-anak saya gimana. Sedangkan saya hidup ini kan dengan suami saya Mbak. Pendidikan anak-anak saya gimana. Terus status suami saya itu kan JC. Masa JC itu penghargaannya 8 tahun Mbak. Buat saya itu nggak adil Mbak. Makanya sampai sekarang pun saya masih mengupayakan semoga suami saya masih bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya, mendapatkan keringanan seringan-ringannya, itu harapan saya itu Mbak. Saat ini artinya Bu Yuliani mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan terhadap sang suami, Ibu? Insya Allah, iya. Karena buat saya itu Mbak terlalu lama, terlalu berat. Nggak sesuai yang suamiku lakukan. Suamiku kan membantu aparat negara kan, melaporkan peristiwa yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupin, tanpa ada yang suamiku ya ditutup-tutupin, suamiku ada-adain tuh enggak Mbak, memang apa adanya. Kita betul-betul melaporkan kejadian ini, melaporkan peristiwa ini sebetul-betulnya Mbak, biar ada terang benderang gitulah Mbak dalam kasus ini.
Selama kasus ini berjalan, lalu berbagai upaya yang dilakukan Bu Yuliani, kalau dari Ibu sendiri secara pribadi begitu ya, apakah juga menerima entah itu intimidasi ataupun teror selama kasus suami Bu Yuliani ini berjalan? Waktu awal-awal lapor itu iya, tapi sekarang alhamdulillah setelah LPSK turun, alhamdulillah kami aman, Mbak. Nggak ada intimidasi apapun setelah LPSK turun. Dan sekarang juga sudah mendapatkan perlindungan penuh dari LPSK ya? Alhamdulillah masih. Kalau bisa begitu ya, menggunakan berbagai cara sampai kemudian menyurati presiden mungkin, atau menyurati juga Kapolri, atau mungkin ada yang ingin disampaikan begitu kan kepada presiden atau kepada Kapolri atas kasus yang menimpa suami, apa yang ingin disampaikan oleh Bu Yuliani? Saya cuma berharap tolong suamiku beri keringanan seringan-ringannya. Selagi pun suami saya dihukum, saya ridho, Mbak, tapi jangan begitu berat lah. Berilah seringan-ringannya. Kasihlah suamiku penghargaan atas keberaniannya buat melapor. Buat apa yang suamiku lakukan selama ini, Mbak. Saya sebagai istri minta tolong, dimanapun orang baik berada, tolong kami. Semoga suamiku bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya, keringanan seringan-ringannya. Gitu aja saya, Mbak. Kalau ada yang bisa disampaikan kepada anak, kepada suami begitu, Bu Yuliani, soal kasus yang saat ini menimpa suami Ibu, apa yang mungkin bisa dikatakan oleh Bu Yuliani? Hati Bu Yuliani yang paling dalam. Saya cuma sama anak-anak saya minta maaf ya, Nak. Kalau ya saya sebagai ibu, sebagai mama, sebagai orang tua belum bisa membahagiain anakku. Mungkin dengan kasus ini kadang anakku mungkin yang besar itu dapat ejekan atau apa. Yang kuat, yang sabar. Insya Allah semuanya akan berakhir. Insya Allah akan ada jalannya, gitu aja. Baik, terakhir dari saya, Bu Yuliani, ini harapan paling besar dari Bu Yuliani sebagai istri, begitu ya, dengan kasus yang dijalani oleh suami. Keinginan paling besar dari Bu Yuliani atas kasus ini, apa yang bisa disampaikan, Bu? Kalau harapanku untuk suamiku, semoga sabar. Semoga dengannya ada musibah ini, ya menjadi insan yang lebih baik lagi lah, Mbak. Ya ambil hikmahnya aja semuanya, Mbak. Terus terang saya nggak bisa ngomong apa-apa. Besar harapan Bu Yuliani kemudian ada jalan terang atas kasus ini ya, Bu ya? Betul itu, Mbak Nggih. Saya berharap dalam kasus ini suamiku dapat pertolongan, terus dapat cepat selesai. Ya Allah. Pokoknya harapanku suamiku dapat keluar gitu aja cepat, sudah itu, Mbak. Saya nggak muluk-muluk, suami saya cepat pulang, bisa berkumpul bersama kami lagi di sini. Sudah itu aja harapanku, Mbak. Menjadi harapan besar dari Bu Yuliani agar suami kemudian bisa kembali berkumpul bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Betul itu aja. Setelah kasus ini kemudian selesai. Kami juga sembari ya Bu Yuliani ikut kemudian mengawal kasus ini, kita juga berharap agar kemudian ada keadilan yang seadil-adilnya yang kemudian nanti bisa diterima oleh suami Bu Yuliani atas kasus yang saat ini menimpa sang suami. Nanti Terima juga kasih, semoga kemudian seluruh proses yang berjalan di kepolisian juga bisa menguatkan ibu, bisa menguatkan anak-anak, bisa menguatkan pihak keluarga juga agar kasus ini cepat selesai tadi sesuai dengan harapan Bu Yuliani. Sekali lagi Bu Yuliani, terima kasih banyak untuk kesempatannya sudah
berbagi cerita, sudah berbagi keresahan dan harapan besar begitu ya atas kasus yang menimpa suami Bu Yuliani. Selamat sore Bu Yuliani, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Mbak.